Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Taufik. Kali ini kita tidak akan membahas teori, tapi akan melakukan pembahasan soal, soal STIS tahun 2017 ya, matematika. Kenapa kita bahas tahun 2017? Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun yang terdekat, yaitu 2019 dan 2018, itu sudah melakukan ujian online ya, jadi tidak ada naskah yang beredar. Oke, langsung saja kita lihat soal pertama. Jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z adalah. Oke, ini ada dua perbandingan ya. Perbandingan ini bisa kita gabungkan kalau dia memiliki penghubung yang sama. Kita lihat di sini penghubungnya adalah Y ya, karena ada di kedua perbandingan. Y-nya itu memiliki perbandingannya 2, di sini Y yang satu lagi adalah 5. Jadi ini tidak bisa kita gabungkan. Kita gabungkan kalau ini sama ya. Jadi supaya sama, itu kita tentukan dulu KPK-nya. KPK dari 2 dan 5 ya. Oke, karena ini bilangan prima, kita kalikan saja, berarti KPK-nya adalah 10. Oke, kita buat perbandingannya. X per Y sama dengan 3/2. Ini kita tentukan pecahan senilainya ya. Di pelajaran SD itu ada pecahan senilai, itu dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Di sini penyebutnya harus 10 ya, karena di sini 10. Supaya 10, 2 ini kan harus dikali dengan 5, atasnya juga harus kita kali dengan 5, sehingga 15. Kemudian yang satu lagi, yang Z per Y, ini 4/5 ya. Ini juga penyebutnya harus 10, berarti ini kan kali 2 ya. Ini kali 2 adalah 8. Jadi kalau kita buat perbandingan X banding Y banding Z, ini sama dengan X banding Y, kita ambil yang ini ya, kalau udah sama perbandingan Y nya. Jadi 15 banding dengan Y, yaitu 10, kemudian banding dengan Z, yaitu 8. Oke, karena pertanyaannya itu adalah X banding Z, X per Z, berarti kita lihat di sini, ini X ya, kemudian satu lagi adalah Z nya. Jadi X per Z itu sama juga dengan 15/8 ya. Jadi jawabannya itu adalah I. Oke, ada alternatif lain, cara lain tanpa kita tentukan ketiga perbandingan ini. Kita lihat untuk cara selanjutnya ya. Cara kedua, di sini yang hilang itu adalah Y. Jadi harus bagaimana kita cara menghilangkannya, itu bisa kita kalikan atau kita bagikan ya. Kita buat seperti ini saja. Kalau Z per Y itu 4/5, berarti kan kita bisa buat Y per Z itu sama dengan 5/4 ya. Nah, kemudian di situ yang tadi pertama adalah X per Y itu sama juga dengan 3/2 ya. 3/2. Nah, supaya hilang Y itu kan kita kalikan dengan ini. Jadi Y per Z ya. Nah, Y per Z sudah kita tentukan tadi adalah 5/4. Ini kan terlihat jelas bahwa saling menghabiskan. Z sama dengan kita kalikan adalah 15/4.
8, sehingga jawabannya adalah E. Dia itu alternatif kedua. Ini yang tadi adalah cara pertama. Karena biasanya soal itu tentukan ketiga perbandingannya. Jadi di sini misalnya nanti soalnya itu ditanya ketiga perbandingannya, bisa gunakan cara seperti ini. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 2. 1/28 pangkat min setengah tambah 1/27 pangkat min sepertiga tambah 1/256 pangkat min seperempat sama dengan, ini soal eksponen banyak cara ya sebenarnya cara menyederhanakannya. Saya gunakan ini aja, kalau A per B pangkat negatif bisa kita ubah menjadi pangkat positif ya, yaitu jadi B per A pangkat M. Bisa juga kita ubah pecahan itu menjadi pangkat negatif ya, banyak cara sebenarnya. Oke, 1/8 itu menjadi 8/1 ya, atau 8 pangkat setengah tambah 27 pangkat sepertiga, kemudian ditambah dengan 256 pangkat seperempat. 8 itu kita ubah ke bentuk pangkat, jadinya 2 pangkat 3 ya. Pangkat setengah tambah 3 pangkat 3 pangkat sepertiga tambah 256, ini adalah 4 pangkat 4 ya, atau 16 pangkat 2. Oke, sifat eksponen kalau A pangkat B pangkat C ini akan menjadi A pangkat B kali C ya. Jadi ini kita kalikan saja, 3 kali setengah jadi 2 pangkat 3/2 tambah, ini kita kalikan juga ya, jadi 3 pangkat 1 ditambah ini juga sama, jadi 4 pangkat 1, ini 7 ya. Berarti kita sederhanakan ini jadinya 3/2 itu adalah 2 pangkat 1/2 ya, tambah 7, ini adalah 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu adalah akar 2, sehingga jawaban itu adalah B. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui pecahan X per Y, jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya 1/6. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah pecahan X per Y. X per Y, X dikurang 1, X dikurang 1, ini ditambah 4, ini sama juga dengan 1/6 ya. Ini kita tinggal samakan aja yang atas dengan atas, atau pembilang dengan pembilang ya. Walaupun sebenarnya 1/6 ini ada pecahan senilainya ya, 2/12 dan seterusnya, makanya sebenarnya ini banyak jawabannya. Kita ambil yang pertama dulu, X kurang 1 sama dengan 1, X sama dengan 2, kemudian Y tambah 4 sama dengan 6, Y sama dengan 6 kurang 4, 2. Pertanyaannya itu adalah X tambah 1 kemudian Y tambah 3 sama dengan, berarti 2 tambah 1 per 2 tambah 3.
berarti 3/5 ya, sehingga jawabannya itu adalah E. Tapi menurut saya bilang tadi, yang seperti saya bilang ini, soal ini kurang valid ya, karena ini sebenarnya memiliki banyak jawaban. Kenapa memiliki banyak jawaban? Karena 1/6 itu kalau kita lihat pecahan senilainya, kalau kita kali 2 aja adalah 2/12. Kalau kita kali 3 itu adalah 3/18. Jadi kalau kita ambil yang 2/12 itu akan memiliki jawaban yang lain lagi ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, soal nomor 4. Penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak 2x tambah 4 lebih besar sama dengan harga mutlak x tambah 5 adalah. Oke, ini banyak cara ya. Kita gunakan cara pengkuadratkan kanan kiri, karena di sini dalam satu kumpulan sudah ya, kanan dan kiri itu udah mutlak, kecuali salah satu tidak mutlak ya. Kita kuadratkan, jadi didapat 2x tambah 4 kuadrat lebih besar sama dengan x tambah 5 kuadrat. Oke, selanjutnya kita jabarkan, bisa ya, ini jabarkan ke bawah, dijabarkan ke bawah, nanti menghasilkan pertidaksamaan kuadrat. Atau bisa juga kita gunakan rumus a kuadrat kurang b kuadrat. Ini dijabarkan, yaitu a tambah b dikali dengan a kurang b ya. Nah, jadi ini kita pindahkan ke kiri yang di ruas kanan, jadinya 2x tambah 4 kuadrat kurang x tambah 5 kuadrat besar sama dengan 0 ya. Oke, ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Jadi pertama A tambah B, berarti kita tambahkan dulu. Yang ini 2x tambah x ya. Berarti kita dapatkan itu adalah 3x. Kemudian 4 dan 5 ini kita jumlahkan adalah 9. Nah, kemudian 2x dikurang x itu adalah x. Kemudian 4 kurang 5 adalah 1. Besar sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan, didapatlah x sama dengan 1. Yang ini 3x sama dengan min 9 ya. 3x tambah 9 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 3. Oke, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, itu menggunakan garis bilangan boleh, atau bisa juga kita gunakan sebuah ketentuan seperti ini. Kalau dia ax kuadrat tambah bx tambah c lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0 aja, itu himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari yang terbesar atau x lebih kecil dari yang kecil, dengan syarat apa? Dengan syarat A-nya itu harus positif ya. Ininya A-nya harus positif. Kalau tidak positif harus kita positifkan ya, dengan cara mengalihkan negatif. Sehingga jawaban yang kita dapat dari ini adalah x lebih besar dari yang besar. Yang besar itu adalah 1, karena di sini ada sama dengan, kita buat sama dengan, atau x lebih kecil sama dengan min 3. Sehingga jawabannya itu adalah A ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, yang soal nomor
5. Jika f aksen x turunan pertama dari fungsi ini 3x kuadrat 1 kurang 2x pangkat 5, maka f aksen 1 adalah, oke, ini menggunakan rumus U kali V ya. Jadi ini kita lihat, ini adalah U, ini adalah V. U itu sama dengan 3x kuadrat, berarti U aksennya itu adalah 6x ya. V itu sama dengan 1 kurang 2x pangkat 5. Berarti V aksennya itu adalah turunannya. Ini sebenarnya menggunakan turunan dari rantai ya. Dari rantai atau komposisi. Jadi kalau saya buat seperti ini, Y sama dengan Fx pangkat N, maka turunannya itu adalah, pangkatnya turunkan dulu, kemudian berkurang 1 ya pangkatnya. Setelah itu yang di dalam kurung tadi kita turunkan, kita letakkan di luar. Ini pada dasarnya dari rantai menggunakan prinsip atau turunan komposisi seperti ini ya. Jadi mula-mula pangkatnya kita turunkan ya. Berarti jadinya di sini adalah 5. Di sini berkurang 1 jadi 4. Setelah itu yang dalam ini kita turunkan ya. 1 kurang 2x itu turunannya, turunan dari min 2x itu adalah min 2. Ya, jadi ini sama juga dengan min 10 ya. Min 10. Oke, kita lihat rumus U kali V. F aksen X itu sama juga dengan U aksen V tambah U V aksen. U aksen 6X kali V. Ini pangkat 5. Tambah U 3X kuadrat. V aksen. V aksen ini min 2, ini 5, berarti min 10 ya. Min 10. Oke. Nah, sampai sini ini bisa kita rapikan. Tapi karena ini pertanyaan dari F aksen 1, kita nggak perlu rapikan. Kecuali pertanyaan itu adalah F aksen gitu aja, F aksen X ya. Jadi F aksen 1 ganti setiap X itu dengan 1 ya. 1 kurang 2 kali 1 pangkat 5 min 10 ya. Di sini 1 kurang 2 kali 1 pangkat 4. Oke, ini 6. 1 kurang 2 itu min 1 ya. Min 1 pangkat 5 itu adalah min 1. Ditambah 3 kali min 10. Kemudian ini min 1 pangkat 4, pangkat 4 itu jadinya 1. Berarti di sini min 6 min 30 adalah min 36 ya. Di jawaban itu adalah E. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, soal nomor 6. Diketahui fx sama dengan akar 2x kurang 1. Jika f aksen A sama dengan f double aksen A, maka nilai A adalah. Oke, kita buat ke dalam pangkat pecahan dulu ya. Jadi fx ini sama dengan 2x kurang 1 pangkat setengah. Kemudian kita turunkan turunan pertamanya
seperti cara di soal sebelumnya, turunkan pangkatnya setengah 2x kurang 1, pangkatnya berkurang 1. Turunkan yang dalam, turunan dari 2x kurang 1 itu adalah 2 ya. Setelah itu kita sederhanakan. Jadi sisanya itu adalah 2x kurang 1 pangkat min setengah. Kemudian turunan yang kedua, f double aksen x sama dengan turunkan lagi min setengahnya, min setengah 2x kurang 1 pangkat min setengah kurang 1. Turunkan yang dalam itu adalah 2. Kita sederhanakan, jadinya adalah min 2x kurang 1 pangkat min 3/2. Oke, dari soal ini, di sini pernyataannya f aksen A. Berarti kita masukkan A ke dalam turunan pertama ya. F aksen A. F aksen A sama dengan F double aksen A. Berarti kalau kita masukkan itu jadinya adalah ke sini 2A kurang 1 pangkat min setengah sama dengan min 2A kurang 1 pangkat min 3/2. Oke, menyelesaikan ini kita kuadratkan atau kita pangkatkan min 2 ya. Tapi supaya gampang kita buat ke pecahan aja dulu, pangkatnya positif ya. Jadi kalau gitu ini jadinya 1/2A kurang 1 pangkat setengah sama dengan min 1/2A kurang 1 pangkat 3/2. Oke, supaya hilang pangkat pecahannya, ini kita kuadratkan ya. Ini kalau kita kuadratkan, ini kuadratkan itu jadinya adalah 1/2x kurang 1 2A 2A kurang 1 sama dengan min 1 dikuadratkan positif ya, 2A kurang 1 pangkat 3. Oke, kita kalikan silang. Jadi kalau kita kalikan silang itu adalah 2A kurang 1 pangkat 3 sama dengan 2A kurang 1. Oke, kita coret. Kalau kita coret ini akan menghilangkan jawaban ya. Jadi nggak usah kita coret, kita pindahkan aja ke ruas kiri. Jadi kalau gitu jadi kurang ya. Kita kurang, berarti ini jadinya adalah 0. Oke, dari kumpulan ini ada memiliki persamaan 2A kurang 1, kita keluarkan 2A kurang 1. Jadi kalau dikeluarkan 2A kurang 1, di sini bersisa 2A kurang 1 pangkat 2 ya. Dari sini dikeluarkan 2 kurang 1 itu sisanya 1. Oke, dari sini kita tentukan akar-akarnya. Yang pertama ini adalah A-nya itu adalah setengah. Kemudian untuk yang ini kita dapatkan itu adalah 2A kurang 1 kuadrat itu sama dengan 1. Ini mengakibatkan ada 2A kurang 1 sama dengan 1. Satu lagi 2A kurang 1 sama dengan min 1. Untuk yang ini 2A sama dengan 2, A-nya 1. Kemudian yang ini 2A sama dengan 0, A sama dengan 0. Oke, dari sini terlihat ada 3 jawaban. Dan jawabannya itu ada di optionnya ya, tiga-tiganya. Kita cek dulu. Kalau A-nya setengah,
kita masukkan nilai setengah ini ke pernyataan f aksen A sama dengan f double aksen A. Jadi kalau saya masukkan kemari 2 kali setengah kurang 1 pangkat min setengah. Ini sama juga dengan pecahan ya, atau akar ya. Jadi kalau saya masukkan sini 2 kali 1 kurang 1 0 ya. Jadi kalau 0 pangkat negatif, ini kan negatif, 0 pangkat negatif ini tidak terdefinisi ya. Definisi. Jadi yang ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Kemudian yang satu lagi, A sama dengan 0. Kalau saya masukkan A ini 0, 2 kali 0 kurang 1 itu minus min 1 pangkat min setengah. Jadi pangkat min setengah kalau kita ubah ke pecahan itu nanti bentuknya akar. Jadi ini nanti imajiner ya, tidak real. Ini juga tidak memenuhi. Kemudian kalau kita masukkan A nya 1 1 kemari, 2 kali 1 kurang 1, 2 kali 1 kurang 1 berarti 1 ya. 1 dipangkatkan berapapun akan tetap 1 ya. Jadi merupakan bilangan real. Jadi jawabannya itu adalah 1 ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Jika fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 5, maka pernyataan yang benar adalah grafik f aksen x sejajar sumbu x. Oke, kita lihat optionnya itu adalah turunannya semua. Jadi kita turunkan dulu. F aksen x ini sama dengan 4x ya. 4x tambah 3. Apakah ini sejajar sumbu x? Kalau grafik yang sejajar sumbu x itu adalah grafik konstan. Yang sejajar sumbu x itu adalah grafik konstan. Sedangkan di sini bukan fungsi konstan ya. Berarti kalau gitu ini salah. Oke. Kemudian yang berikutnya grafik f aksen x naik. Oke, cara menunjukkannya naik atau tidaknya itu kita lihat ada dua cara. Pertama, kita lihat ini adalah gradiennya ya. Gradiennya ini sama dengan 4. Nah, 4 ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu menandakan bahwa fungsi ini adalah naik. Tuh. Kemudian cara menunjukkan yang satu lagi itu dengan cara gambar ya. Kalau seandainya x-nya 0, kalau kita gambar dalam sumbu koordinat, ini misalkan sumbu x dan sumbu y, ini sumbu x, sumbu y. Kalau seandainya x-nya 0, kita dapatkan berarti y-nya 3 ya. Kemudian kalau yang f aksennya 0 atau kita anggap y ini 0, berarti kalau ini 0 sama dengan 4x tambah 3 ya. Berarti kalau gitu x sama dengan min 3/4. Min 3/4 sekitar 1 lebih ya. Min ya, berarti sini 1 lebih kira-kira di sini ya. Jadi kalau kita tarik garis, ini ya kira-kira gambar seperti ini. Nah, dari sini terlihat bahwa ini grafiknya adalah naik ya. Grafik naik. Oke, yang ini berarti jawabannya itu adalah B. Untuk yang C ini jelas berlawanan, berarti salah ya. Kemudian f double aksen x ini apakah naik? Kalau kita turunkan sekali lagi, f double aksen ini itu menghasilkan fungsi konstan ya.
fungsi konstan itu dia tidak naik tidak turun, sehingga D dan E ini salah. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Luas lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0 adalah. Untuk menentukan luas lingkaran itu kita memerlukan jari-jari. Kita tentukan dulu jari-jarinya. Dari persamaan ini kita lihat dulu bentuk umum persamaan lingkaran ya. X kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Jari-jarinya itu adalah ini ya, kalau beberapa versi di buku dibuat seperti ini, 1/4 a kuadrat b kuadrat kurang c. Oke, berarti dari sini kita lihat ini adalah a, ini adalah b, ini adalah c. Jadi akar dari 1/4 4 kuadrat 6 kuadrat min 6 kuadrat ya. Kemudian dikurang dengan C min 12. Seperempat ini 16 tambah 36 tambah dengan 12. Oke, ini 52 ya. Ini 52. 52 bagi 4 itu adalah 13. Berarti akar 25 adalah 5. Luas dari lingkaran itu adalah PR kuadrat. Berarti sama dengan P dikali 5 kuadrat ya. Sama dengan 25 Pi. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan dari grafik di samping adalah, oke, ini grafik fungsi kuadrat. Dari gambar ini diketahui titik potong sumbu Y ya, yaitu 0,2. Sebuah fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita tahu C ini adalah menghasilkan titik potong sumbu Y. C ini menghasilkan titik potong sumbu Y ya. Karena kalau dia titik potong sumbu Y kan X-nya 0, ini 0, menghasilkan Y-nya itu C ya. Jadi dari sini terlihat titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y dari gambar itu adalah 0,2, sehingga didapatkan C-nya itu adalah 2. Nah, sedangkan di pilihan ganda ini yang 2C-nya itu hanya A ya, sehingga jawabannya itu adalah A. Bagaimana kalau dia semua pilihan gandanya itu tambah 2 semua? Nah, itu kan kita harus melanjutkan lagi cara selanjutnya. Jadi sebenarnya kita buat cara yang menentukan fungsinya itu kalau dia diketahui titik potong sumbu ini ya. Kemudian apakah ada yang lain di sini? Nah, ini sebenarnya garis-garis ini berperan ya. Nah, itu untuk menentukan fungsinya. Di sini kita lihat itu koordinatnya itu adalah 1,1. 1,1 ini sebagai puncaknya. Jadi kita membentuk persamaan kuadrat yang diketahui puncaknya, yaitu adalah Y sama dengan A X kurang X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. Dengan X puncaknya ini adalah 1, kemudian Y puncaknya itu adalah 1 ya.
Jadi kalau kita masukkan Y sama dengan A X kurang X puncak kuadrat tambah dengan 1. Nah, kemudian kita gunakan 0,2. 0 X nya 0, kemudian Y nya 2. Jadi 2 itu sama dengan A, kemudian di sini 0 kurang 1 kuadrat tambah 1 ya. Ini 1 pindah ke luas kiri jadi 1. Di sini min 1 kuadrat adalah A. Jadi A-nya itu adalah 1. Setelah dapat A-nya 1, berarti di baris kedua ini kita ganti huruf A ini dengan 1 ya. Jadi Y sama dengan 1 X kurang 1 kuadrat tambah dengan 1. Nah, tinggal kita kuadratkan saja, yaitu X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 tambah 1 lagi ya. Ini ada 1. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 2. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang nomor 10. Oke, jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 kali 4 pangkat M kurang 2 kali 2 pangkat M sama dengan. Oke, kita sederhanakan dulu yang diketahui dulu ya. Usahakan ke dalam bentuk yang bilangan yang dasar, yaitu 2 ya. Ini 8 nih saya ganti menjadi 2 pangkat 3 pangkat M. Ini sama dengan 27. Berarti kita bisa buat 2 pangkat M pangkat 3 ya. Sifat dari eksponen, pangkatnya ini bisa tukar posisi, 3 keluar, M ke dalam ya. Ini jadi 3 pangkat 3. Ini kita coret. Jadi kita dapatkanlah 2 pangkat M sama dengan 3. Oke, kita ke pertanyaannya. Ini 4 ini kedua ya. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 pangkat M kurang 2 kali 2 pangkat M sama dengan, ini sifat eksponen tadi, 2 pangkat M kuadrat kurang 2 kali 2 pangkat M. Kita masukkan 2 pangkat M itu adalah 3. Berarti jadinya 2 kali 9 ya. 2 kali 9, 18 kurang 6. Berarti sama juga dengan 12 ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. 5 log 10 kuadrat kurang 5 log 2 kuadrat. Kalau kita sudah melihat bentuk pengurangan kuadrat seperti ini, itu langsung kita ke bentuk seperti ini ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama juga dengan A tambah B, A kurang B. Oke, kita terapkan. Berarti di sini A, ini adalah B. Kita jumlahkan saja dulu ya. Berarti 5 log 10 tambah 5 log 2 kali dengan 5 log 10 kurang 5 log 2 per, oke, ini sifat dari logaritma ya, atau sifat dari eksponen ini yang bawah, yaitu ini jadinya 5 log 20 pangkat setengah ya.
akar itu keubah ke pangkat jadi setengah. Kemudian sifat dari eksponen, sifat dari logaritma A log B tambah A log C, ini jadinya A log B kali C ya. Jadi ini kita gabung. Ini kita gabung jadinya adalah 5, ini kalikan ya, 5 log 20 kali 5 log, nah, kalau dia pengurangan itu jadinya pembagian ya, jadi 10/2 per sifat dari logaritma kalau A log B pangkat C, ini akan menjadi C A log B. Berarti setengah ini kita buat jadi bilangan biasa, jadi setengah log 20. Ini sama ya. Kita sederhanakan lagi, ini 5 log 5. 5 log 5 itu adalah 1 ya. 1 bagi setengah itu adalah 2. Sehingga jawaban itu adalah C. Oke, yang terakhir ya. Ini 12 soalnya sampai 12 saja. Jika penyelesaian dari persamaan ini adalah A dan B, maka A tambah B adalah. Oke, ini persamaan eksponen, bilangan dasarnya itu harus sama ya. Jadi di sini 2 5x tambah 11. Ini kita jadikan bilangan yang sama, dasar jadi 2 pangkat 5 pangkat 2x tambah 1. 2 pangkat x kuadrat. Ini sama dengan 2 pangkat 10x tambah 5 ya. Ini kita coret. Kita pindahkan langsung saja 10-nya ke kiri ya, jadi x kuadrat kurang 5x, 11 di sini 5 berarti tambah 6. Ini memiliki akar-akar A dan B. Pertanyaannya adalah A tambah B. Ini kebetulan soalnya bisa difaktorkan ya. Bisa kita faktorkan, setelah itu kita tambahkan. Tapi kita gunakan rumus jumlah akar aja. Tambah min B, ini adalah B, ini adalah A ya, hanya 1. Jadi ini adalah min 5/1 sama dengan 5. Jadi jawabannya itu adalah D. Demikian saja pembahasan soal STIS untuk tahun 2017. Untuk kali ini dari 12 soal pertama saja. Untuk video selanjutnya kita akan membahas soal selanjutnya. Untuk itu, supaya mendapatkan notifikasi pemberitahuan, subscribe dulu video ini, sehingga nanti begitu ada soal yang baru akan ada pemberitahuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.